bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ingat untuk bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi pada materi kita kali ini, yaitu tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar yang pertama kalian mengerti tentang kondisi geologi wilayah Indonesia. Yang kedua, agar kalian memahami tentang bentuk muka bumi Indonesia. Dan yang ketiga, agar kalian memahami tentang kondisi iklim di Indonesia. Sekarang, yuk kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu kondisi geologi Indonesia. Silahkan kalian amati peta berikut ya. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia di bagian barat Pulau Sumatera dan di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara membentuk jalur gunung api. Dampak positif dari kondisi tersebut adalah Indonesia memiliki tanah vulkanik yang menyebabkan tanah subur sehingga sangat bermanfaat untuk pertanian. Dan juga Indonesia memiliki potensi sumber energi dan mineral yang beragam. Selain dampak positif juga ada dampak negatif, yaitu menimbulkan sering terjadi gempa dan rawan bencana gunung meletus. Materi yang kedua yaitu tentang bentuk muka bumi Indonesia. Yang pertama ada dataran rendah, tingginya 200 meter dpl di atas permukaan laut. Dataran rendah di Indonesia antara lain wilayah pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan pantai selatan Kalimantan. Karakteristik daerah dataran rendah yaitu mata pencaharian masyarakatnya kebanyakan di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, jasa, industri, atau kerajinan. Pola permukiman penduduknya bermacam-macam, ada yang tersebar, mengelompok, atau terpusat maupun memanjang. Bentuk rumah dataran rendah biasanya dengan bentuk langit-langit tinggi, banyak jendela, ventilasi lebar, dan atap berupa genteng. Jenis pakaian yang digunakan berbahan tipis dan menyerap keringat. Daerah perbukitan atau bukit tingginya 200-300 meter dpl. Karakteristik daerah perbukitan yaitu mata pencaharian masyarakatnya berupa pertanian lahan kering atau huma, dan juga ada peternakan dan perkebunan. Selain itu, perbukitan dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Pola pemukiman penduduknya menyebar di daerah agak datar dan mengelompok di daerah dekat sungai. Bentuk rumah rata-rata beratap pendek yang terbuat dari seng. Jenis pakaian yang digunakan lebih tebal dan tertutup. Dataran tinggi. Tingginya lebih dari 400 meter dpl. Mata pencaharian masyarakatnya berupa pertanian dan peternakan. Juga objek wisata karena memiliki panorama yang indah dan udara yang sejuk. Pola pemukiman penduduknya mengelompok, mendekati sumber air dan menyebar. Bentuk rumah beratap pendek tertutup dengan sedikit ventilasi. Jenis pakaian tertutup dan tebal. Selanjutnya ya, ada gunung dan pegunungan. Tingginya lebih dari 600 meter dpl. Contoh gunung api di Indonesia seperti Gunung Kerinci di Sumatera Barat, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan juga Gunung Bromo di Jawa Timur. Selain itu masih banyak lagi ya yang lain. Karakteristik untuk di daerah pegunungan, mata pencaharian masyarakatnya kebanyakan ada pada bidang pariwisata. Pola pemukiman penduduknya menyebar dan mengelompok untuk mendekati sumber air. Bentuk rumah beratap pendek dan terbuat dari seng, serta sedikit ventilasi dan dilengkapi tungku perapian. Jenis pakaian tertutup dan tebal. Setelah kalian mencermati pembahasan materi kita tadi, silahkan kalian menelaah interaksi antar ruang apakah yang mungkin terjadi antar wilayah dengan bentuk muka bumi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya gini, orang-orang dari daerah dataran rendah melakukan wisata ke daerah perbukitan karena daerah perbukitan memiliki pemandangan yang indah dan suhu udara yang sejuk. Itu tadi adalah contoh dari interaksi antar ruang daerah perbukitan dengan daerah dataran rendah. Tulis hasil telaah kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk tulis nama lengkap dan kelas.
Oke anak-anak, selamat belajar dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.